Salam olahraga dan kembali lagi di channel Los Chavales. Hari ini kita akan membahas tentang pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Qatar. Nah, akhir-akhir ini sedang heboh nih pemain sepak bola Indonesia yang berkarir di Qatar. Orang tahu tentang Fahri sebelumnya, lalu setelah itu Andri, dan kali ini Khuwailid yang kembali ramai gitu ya dibicarakan. Nah, kenapa saya ingin membahas soal ini? Karena ini dia. Tapi yang menarik, gue malah tahu saat Nobra waktu itu ada pertandingan apa, tiba-tiba ada peserta Nobra, dia tuh lama di Qatar, orang Aceh, dan dia kasih tahu bahwa beberapa pemain Indonesia yang berkarir di Qatar, dari Fahri, Andri, sama sekarang Khuwailid, itu teman dia, dan mereka itu bapaknya memang asli Aceh, dan di Aceh itu kalau nggak salah ada perusahaan milik Qatar, sehingga orang tuanya pindahlah ke Qatar dan anak-anaknya dibawa ke sana. Nah, jadi yang dimaksud oleh Bro Alvino Hanafi di Depdagri, yaitu saya gitu. Jadi waktu itu saya ikut Nobra dan sempat dengar bahwa dia sempat menjadi komentator bola di Emirat, kata Om Niko. Lalu setelah itu saya tanya gitu loh, tahu nggak ini Fahri, Andri dan sebagainya. Jadi yang dia maksud itu saya. Nah, bagaimana awal perkenalan saya dengan ketiga pemain ini? Nah, bersama Fahri sendiri, saya kenal Fahri di awal tahun 2009 kalau nggak salah. Bukan di awal ya, tapi di pertengahan tahun 2009, saat itu saya masih kelas 1 SMP, sementara Fahri sudah di tahun akhir SMA gitu. Jadi saat itu ada sistem mentoring. Jadi setiap anak kelas 3 SMA itu mengunjungi tiap kelas-kelas dari kelas 1 SMP, dan di situ memberikan beberapa masukan-masukan tentang belajar dan segala macamnya. Saya kurang ingat persis, tapi di situ awal pertama saya melihat Fahri secara langsung, karena saya sempat mendengar tentang isu pemain Indonesia yang berkarir di Qatar, dan saat itu nama Fahri yang disebut. Cuman saya hanya tahu sebatas itu aja, tapi kalau bertemu secara langsung saya belum pernah, dan di tahun 2009 itulah saya melihat Fahri secara langsung pertama kali. Nah, sementara interaksi pertama saya dengan Fahri yaitu saat ada turnamen usia 15, waktu itu turnamen usia 15 di tahun 2014 gitu. Jadi di tahun 2014 dia menjadi salah satu panitia sekaligus juga wasit seperti yang ada di foto ini. Nah, dia juga yang menyerahkan medali dan segala macamnya. Nah, itu interaksi pertama kali saya bersama Fahri ya. Dan di situ saya sempat juga ngobrol tentang peluang dia masuk timnas U19 saat itu, timnas Indonesia yang dilatih oleh Coach Indra. Lalu kita sempat berbincang-bincang tentang banyak hal juga mengenai pilihan karirnya. Dan saat itu memang di tahun 2014 dia sedang mengambil master gitu, sedang mengambil MBA, jadi dia hanya fokus ke karir klub, belum berpikir tentang karir timnas. Nah, Fahri sendiri memulai karir di Al Khor yang saya tahu, lalu setelah itu sempat pindah ke Al Ahly, pindah ke beberapa klub di Qatar, sebelum akhirnya pindah ke Persija. Nah, itu saya kaget juga ketika tahu bahwa Fahri bisa bermain di Persija gitu. Sempat bermain sekali melawan Semen Padang, setelah itu diganti kan. Dan sekarang dia balik ke Qatar, bermain di Al Messamer. Al Messamer ini tim Liga 2 di Qatar. Jadi di divisi pertamanya Qatar gitu ya, bukan di kasta tertingginya. Nah, sementara dengan Andri sendiri, saya memang tahu dia sudah cukup lama, tapi saya baru berinteraksi tuh di tahun kalau nggak salah 2013 saat itu, ketika ada acara amal di sekolah. Kita memang satu sekolah gitu, saya, Fahri, Andri, dan juga nanti Khuwailid yang akan saya bahas. Kita semua satu sekolah, sama-sama sekolah di Akis. Nah, bersama Andri sendiri, saya interaksi pertama ketika ada acara amal, di mana saya ditugaskan untuk berada di satu divisi yang sama, satu departemen yang sama saat itu. Nah, itu saya interaksi pertama kali. Saya juga beberapa kali ketemu di gym dengan dua pemain ini, Fahri dan juga Andri. Dan di situ kita ngebahas juga tentang sepak bola dan juga tentang karir mereka gitu.
Jadi yang saya tahu juga Andri sama-sama mulai dari Alcor sebelum akhirnya pindah ke Garava seperti yang sekarang. Em, tapi jujur aja saya belum pernah melihat. Saya pernah melihat Andri bermain sekali. Saat itu ada turnamen antar tim Indonesia yang ada di Qatar. Lalu dia sempat main satu babak. Sementara Fari saya cukup sering lihat dia bermain ketika ada fun football gitu. Nah, yang terakhir nih Khuwailid. Khuwailid ini sebetulnya teman sekelas adik saya gitu. Nah, jadi adik saya satu kelas sama dia, kita beda 2 tahun saya dengan Khuwailid. Cuman saya pernah juga berinteraksi dengan dia karena kebetulan ya dia mainnya sama adik saya, jadi saya sempat berinteraksi juga. Lalu dia sebelum di Qatar Sports Club, klubnya saat ini dia pernah bermain di Al Duhail ya, atau Lechwia. Sebelumnya namanya kan Lechwia dan sekarang namanya Al Duhail. Dan sekarang dia pindah bermain untuk Qatar Sports Club. Nah, pertanyaan orang-orang, kok bisa mereka bermain di Qatar? Nah, jadi seperti yang saya jelaskan kepada Bro Alvino saat itu ketika Nobra adalah bahwa mereka itu ngikut ayah mereka kerja di Qatar Gas, gitu. Jadi mereka itu ngikut ayah mereka yang pindah kerja, gitu. Jadi ayah mereka kerja di Qatar Gas dan ya dari situlah mereka sekolah, tinggal apa segala macam di Qatar seperti yang saya alamin gitu ya. Karena saya juga pindah ke Qatar di tahun 2007 ketika berusia 9 tahun. Nah, sementara mereka-mereka ini memang sudah dari kecil sudah dibawa oleh ayah mereka. Nah, jadi Qatar Gas adalah BUMN Qatar gitu loh. Jadi ini adalah perusahaan yang bisa dibilang salah satu sumber uangnya Qatar dan mempekerjakan cukup banyak juga pekerja-pekerja dari luar gitu ya, ekspatriat sehingga mereka-mereka ini bisa membawa keluarga mereka untuk tinggal di Qatar dan saat ini ya hidup di Qatar gitu, diberi pendidikan gratis, diberi kesehatan gratis dan juga akhirnya ya diberi akses untuk bisa bermain sepak bola gitu ya, masuk ke SSB sehingga akhirnya mereka bisa dipantau oleh klub-klub di Qatar. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi juga bahwa mereka sama-sama satu sekolah di Akis, di kota Al-Khor lebih tepatnya. Jadi mereka tidak dari Doha, mereka semua dari Al-Khor dan ya sama-sama satu kota, satu sekolah, satu komplek juga tinggalnya. Jadi kita bisa dibilang cukup tahu lah ya, kita saling-saling tahu gitu. Nah, siapa yang melatih mereka? Ini dia. Nah, ini Om Yunus, kita biasa panggilnya Om Yunus. Yang saya tahu kalau nggak salah beliau ini berlisensi UEFA C gitu ya, UEFA C. Dan saat ini beliau itu saya nggak tahu dari kapan, cuman sudah cukup lama beliau ini melatih SSB di Alcor dan saya juga sempat ikut SSB beliau ya dari tahun 2000 akhir 2010 sampai pertengahan 2011. Saya sempat dilatih juga oleh beliau. Dan memang pelatih ini bisa dibilang orientasinya ball possession gitu, sangat mengagungkan ball possession, sangat berkiblat kepada Pep Guardiola. Jadi tiap kali bermain itu pasti yang ditekankan adalah passing pendek. Lalu juga tutup ruang, jangan sampai ini minta kalau misalnya temennya minta temennya pegang bola kita harus datengin, proaktif. Jadi ini juga pelatih yang cukup bagus ya bahwa berorientasi di ball possession gitu loh. Dan filosofinya adalah yang penting main bagus gitu. Tidak mementingkan hasil, yang penting main bagus. Nah, ini cukup bagus juga untuk mentalitas anak-anak muda. Jadi saya pikir wajar kalau misalnya ketiga pemain tersebut, Andri, Farid dan juga Khuwailid bisa sampai di level sekarang ya karena mindset Om Yunus ini yang biasa kita panggil, dia tidak berorientasi pada hasil tapi pada gaya permainan. Nah, itu yang bagusnya. Nah, di saat yang bersamaan juga beliau mempunyai koneksi dengan klub-klub Liga Qatar sehingga beberapa kali timnya itu SSB bisa dikatakan Al-Khor Community, SSB-nya itu sering sparring atau friendly match dengan klub-klub akademi klub Qatar sehingga yaitu pemain-pemain dari SSB ini dipantau dan juga dikontak gitu. Nah, adik saya juga sempat ikut mau masuk di Akademi Al-Khor. Setelah itu sempat juga diajak oleh temannya yang juga sekarang sudah jadi pemain di Garava juga, Akademi Garava namanya Ali Tampo ya.
Ali Rahman gitu. Namanya juga ada di transfer market kalau dicari. Tapi sayangnya saat itu mulai dari generasinya Khuwailid ke bawah gitu. Jadi pemain-pemain kelahiran luar Qatar itu nggak boleh, bisa dikatakan susah ya, susah digaransikan bakal tembus tim utama. Karena memang klub-klub Qatar ini sedang mencari home ground player gitu ya. Jadi pemain-pemain bisa dibilang anak-anak Indonesia yang lahir di Qatar itu lebih difasilitasi, dijamin bahwa mereka akan tembus tim utama dibandingkan anak-anak yang lahir di luar Qatar. Begitu juga dengan yang lahir di Indonesia ya, tidak dapat jaminan itu. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa Bassam Al-Rawi, pemain Qatar yang sempat bermain di Piala Asia 2019, begitu juga dengan Muaz Ali, pemain Qatar. Mereka berdua ini kan yang satu lahir di Irak, satu lahir di Sudan, dan itu dipermasalahkan oleh timnas Emirat saat Piala Asia. Nah, itu yang Qatar ingin hindari gitu loh. Sementara kalau misalnya pemain-pemain ini lahir di Doha, mereka kan nggak bakal pertanyain kan, nggak bakal mempermasalahkan. Oh, mereka lahir di Doha kok, pasti mereka orang Qatar, walaupun orang tuanya bukan gitu ya. Kan banyak kan kasusnya seperti itu, lahir di negara tersebut. Contoh kayak misalnya Munir El Haddadi, orang tua Maroko, lahir di Spanyol, jadi dia bermain untuk Spanyol, orang nggak permasalahin. Nah, itulah kenapa Qatar lebih mengutamakan pemain-pemain atau anak-anak yang lahir di Qatar gitu. Dan sejauh ini memang hanya anak-anak yang dari Al-Khor aja yang bisa dibilang terkenal, karena memang banyaknya pemain Indonesia ya ada di Qatar gitu, yang ekosistemnya ada di Al-Khor yang ekosistemnya bagus. Sementara kalau di kota lain saya belum pernah dengar, dari Doha saya belum tahu ada pemain, maksudnya bisa sampai level mereka ini seperti Fahri, Andri dan juga Khuwailid. Yang saya tahu hanya Abdul Rahman Iwan, itu pun dari Wakra. Tapi saya juga nggak kenal juga siapa itu Abdul Rahman Iwan. Tapi ya yang saya tahu dari media, dia adalah pemain yang menjanjikan lah gitu ya, pemain yang mempunyai prospek cerah. Tapi kita lihat saja nanti gimana perkembangannya. Nah, dari ketiga pemain ini, Fahri, Andri dan juga Khuwailid, hanya Andri yang memegang paspor Qatar ya. Karena memang Fahri dan Khuwailid juga, Fahri mungkin juga orang udah tahu ya, dia memegang paspor Indonesia ketika bermain di Persija, dan Khuwailid sejauh ini yang saya tahu juga berpaspor Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya harus dikasih pilihan pilih mereka dukung Indonesia, pilih membela Qatar atau Indonesia, saya dukung mereka untuk membela Qatar. Kenapa? Mungkin ini adalah ucapan terima kasih mereka ya, istilahnya balas budi mereka kepada Qatar yang telah membesarkan nama mereka gitu loh. Jadi menurut saya mereka lebih baik bermain untuk Qatar. Nah, lalu kalau misalnya ada yang membandingkannya dengan Messi, ya itu nggak masuk akal. Messi itu prospek timnasnya jelas. Argentina sama Spanyol sama-sama tim kuat, sama-sama masuk Piala Dunia. Nah, Qatar dan Indonesia, Qatar itu juara Piala Asia 2019. Indonesia juara Piala AFF 2018 aja enggak. Gitu kan, 5 kali runner up Piala AFF dan 2 bahkan 3 edisi Piala Asia terakhir nggak lolos gitu. Jadi wajar kalau misalnya mereka ini lebih memilih bermain untuk Qatar, dan saya mendukung itu. Makanya agak heran melihat orang yang membuli mereka bermain untuk Qatar, karena mereka kan nggak merasakan gitu loh. Netizen ini nggak merasakan bagaimana rasanya harus balas budi, bagaimana mempunyai mimpi yang besar. Yang mereka pedulikan tuh nasionalisme. Padahal istilahnya nasionalisme tuh tidak menggaransi atau tidak menjamin karir ketiga pemain ini akan sukses gitu kan. Jadi ya menurut saya ya jangan bandingkan mereka dengan Messi ataupun Hakim Ziyech misalnya ya, yang memilih bermain untuk Maroko. Maroko kan lolos Piala Dunia. Ya kan? Begitu sementara Belanda enggak loh pada 2018. Makanya Hakim Ziyech layak milih Maroko. Nah, sementara Indonesia lolos Piala Dunia enggak, federasinya juga begitu. Ya jadi kita nggak bisa menyalahkan. Nah, kecuali mereka tidak dipanggil nih. Mereka sudah umur berapa? 25, 27. Ya 25 masih memungkinkan, tapi udah hampir kepala 3 belum dipanggil timnas Qatar juga, barulah Indonesia memanggil mereka. Gitu ya. Maksudnya bukan Indonesia manggil mereka, pasti Indonesia pengennya mereka sekarang, tapi disitulah mereka baru bisa menerima pinangan tim Indonesia gitu ya, timnas Indonesia. Jadi segitu dulu dari saya mengenai ketiga pemain ini. Jadi untuk kalian kalau misalnya
mereka memilih timnas Qatar, jangan dibully karena kalian nggak tahu gimana rasanya jadi orang ekspatriat yang dibesarkan di negara luar gitu, dan mereka juga harus membalas budi kan. Sementara Indonesia cuman sekedar biologis saja mereka orang Indonesia gitu kan. Tapi kan sekali lagi siapa yang berkontribusi membesarkan nama mereka, disitulah mereka harus berterima kasih, dan saya sangat mendukung mereka bermain untuk Qatar. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekali lagi, salam olahraga.